Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Guys Rossi. Video kali ini akan membahas tentang tips lulus kuliah tepat waktu bagi sarjana muda. Oke guys, jangan di skip dulu ya. Let's go. Tips lulus kuliah tepat waktu bagi sarjana muda. Yang pertama, ketahui kewajiban sebagai mahasiswa. Kewajiban semua mahasiswa di seluruh dunia itu sama saja ya guys, yaitu belajar berbagai macam ilmu sesuai dengan jurusan yang diambil. Jika selama proses belajar dijalankan dengan sungguh-sungguh, tentu akan mendapatkan nilai yang bagus guys. Dengan begitu, perjalanan selama kuliah akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Seperti apa? Seperti bersusah payah harus mengulang mata pelajaran guys, yang sama di tahun berikutnya. Sehingga waktu yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk memikirkan hal lain yang berhubungan dengan kuliah. Contohnya, judul skripsi atau mencari-cari jurnal yang sesuai dengan tema skripsi. Yang kedua guys, maksimalkan jumlah SKS. Setiap perguruan tinggi guys pastinya memiliki sistem satuan kredit semester atau biasa disebut dengan SKS ya guys. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester guys. Namun, terdapat batasan maksimal SKS yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 24 SKS. Good job. Perhatikan jumlah SKS setiap semester ya guys ya. Bila setiap menyusun mata kuliah dan masih ada jumlah SKS tersisa, maka tidak ada salahnya mengambil mata kuliah di semester atas, sehingga seluruh SKS terisi full tanpa ada terbuang sia-sia guys. Perlu diingatkan ya, istilah atau isilah SKS sesuai dengan kemampuan belajar. Konsultasikan kepada dosen sangat baik dilakukan agar proses kuliah bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga guys ya, ikuti sesi kuliah dengan baik. Nah itu ya. Walau setiap mahasiswa guys memiliki jatah absen ya sebanyak 3 kali dari jumlah pertemuan di kelas, namun amat sangat disayangkan guys kalau kehadiran kuliah tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Ingatlah bahwa kehadiran di kelas sangat berpengaruh pada ilmu yang didapat. Memang benar guys, kalau tidak masuk kuliah, kamu bisa membaca buku di mana saja. Tapi mendengar penjelasan langsung dari dosen tentu akan memaksimalkan ilmu guys, pengetahuan yang didapat. Apalagi pada umumnya guys, setiap dosen akan memberikan contoh atau kasus sederhana agar mahasiswa lebih paham terhadap apa yang dijelaskan. Oleh sebab itu, ikuti sesi kuliah dengan baik guys ya, agar ilmu yang didapat jadi optimal. Kita lanjut ke nomor 4. Atur jadwal bimbingan dengan dosen ya guys ya. Dicatat ya, atur jadwal bimbingan dengan dosen. Hampir guys setiap mahasiswa beranggapan bahwa sebagian hidup dan mati sebagai mahasiswa selama di bangku kuliah ada di tangan dosen pembimbing. Itu sih sebab kenapa dosenlah yang akan membimbing guys, mengajari selama proses mengerjakan skripsi hingga sampai selesai atau finish ya. Jadi semakin sering bertemu dengan dosen untuk berdiskusi dengan topik skripsi atau tesis atau disertasi, maka pengerjaan skripsi bisa jadi lebih cepat selesai guys, mengingat jadwal dosen yang padat. Baiknya aturlah jadwal bimbingan dengan baik ya guys ya. Pilihlah hari yang tepat tanpa harus mengganggu jadwal kamu atau jadwal dosen ya. Yang kelima, dicatat ya. Kesampingkan hura-hura. Kenapa seperti itu? Kesampingkan hura-hura dan gantikan dengan belajar kelompok atau berdiskusi atau dan lain-lain ya guys ya. Kebanyakan mahasiswa sulit mengontrol antara kuliah dan kesenangan duniawi guys, seperti hura-hura bersama teman-teman dan sebagainya ya.
Padahal kesenangan duniawi sifatnya hanya sementara, guys. Daripada menghabiskan malam minggu atau hari libur di cafe, guys, mall, atau tempat hangout lainnya ya. Lebih baik manfaatkan waktu tersebut, guys, dengan membaca buku, membaca jurnal, menulis buku, atau menulis yang bermanfaat keseharian Anda, guys ya. Mengerjakan tugas atau melanjutkan pengerjaan skripsi atau proposal ya, guys, kalau masih proses dari awal ya. Boleh saja hangout, guys, bersama teman-teman, tapi jangan sampai mengesampingkan kewajiban kamu, guys, sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Alangkah lebih baik jika kamu ganti waktu hangout dengan belajar bersama teman-teman, guys. Usahakan ya, guys, manfaatkan waktu yang dimiliki sebaik mungkin agar lulus kuliah tepat waktu bisa terwujud. Oke, guys, kita lanjut ke nomor 6 ya. Dicatat, guys ya. Bagi waktu dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, guys, beban yang ditanggung selama kuliah tidak sedikit loh. Awas loh, tidak sedikit. Di antara harus mengikuti sesi kuliah reguler, bagi yang reguler, menemui dosen pembimbing, mengerjakan tugas kelompok, dan sibuk mengurusi acara organisasi ya, guys ya. Banyaknya jumlah kegiatan yang harus dilakukan membuat kamu harus pintar membagi waktu, guys. Good job. Buatlah daftar kegiatan, guys. Apa yang akan dilakukan? Lalu tentukan kegiatan mana yang jadi prioritas utama yang harus dijalankan. Dengan begitu akan mempermudah kamu saat menjalankan berbagai macam kegiatan kuliah. 7 ya. Dicatat, ini yang terakhir, guys ya. Tentukan topik skripsi sejak awal. Skripsi, guys, merupakan bagian dari proses kelulusan setiap mahasiswa ya. Biasanya seperti itu. Atau yang tesis ya, atau yang disertasi. Proses kelulusan setiap mahasiswa. Kenapa, guys? Agar semakin matang dan mudah saat pengerjaannya. Sebaiknya tentukan topik skripsi, tesis, atau disertasi yang akan diambil, guys. Pilihlah topik yang kamu suka dan kuasai ilmunya sehingga lebih mudah dan bersemangat saat menyelesaikan skripsi tersebut. Kenapa demikian? Diskusikan bersama dosen agar memudahkan saat penentuan skripsi yang terbaik, guys. Ya. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda skripsi, sehingga kamu bisa lulus tepat pada waktunya. Sebenarnya gini ya, guys ya. Ingin lulus tepat waktu atau ingin jadi mahasiswa abadi, semua keputusan ada di tangan diri sendiri ya, guys ya. Ada di tangan diri sendiri. Jika ingin lulus dengan cepat, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Mulailah dengan niat yang kuat, lalu lakukan dengan disiplin di setiap proses yang dijalankan. Dan jangan lupa imbangi dengan doa, guys. Oh my God! Wow! Doa. Karena apapun impian, jika dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, tentu akan membuahkan hasil yang baik pula. Oke, guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.